Baik, kali ini kita membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB. Perbedaan dari GLB dengan GLBB, kalau istilahnya dulu, GLB ini adalah gerak lurus beraturan, yang mana maksudnya adalah tidak terjadi perubahan kecepatan atau delta V sama dengan 0 yang mengakibatkan juga percepatannya sama dengan 0. Sedangkan GLBB, terjadi perubahan kecepatan, berarti A sama dengan delta V ya per delta T. Ada perubahan kecepatan yang diistilahkan dengan percepatan. Perubahan kecepatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada perubahan kecepatan yang ditandai dengan percepatan yang positif dan juga percepatan yang negatif. Nah, apa perbedaan percepatan positif dengan percepatan negatif? Nah, percepatan positif ini merupakan perubahan kecepatan yang merupakan kecepatan yang bertambah dari kecepatan yang lebih kecil menuju ke kecepatan yang lebih besar. Misalkan mula-mula kecepatannya 2 meter per sekon, tiba-tiba menjadi 4 meter per sekon. Nah, ini terjadi yang namanya perubahan kecepatan yang diistilahkan dengan positif A dengan rentang waktu tertentu. Sedangkan minus A merupakan perubahan kecepatan yang ditunjukkan dengan terjadinya perubahan kecepatan dari kecepatan yang lebih besar menjadi kecepatan yang lebih kecil. Misalkan dari kecepatan 6 meter per sekon menuju tinggal 2 meter per sekon. Terjadi perubahan dari kecepatan yang lebih besar ke yang lebih kecil dalam kurun atau rentang waktu tertentu. Jadi begitu cara membedakan antara percepatan positif dengan percepatan negatif. Nah, untuk membedakan lebih lanjut, kalau dia percepatan positif ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menambah laju dari sebuah kendaraan. Sedangkan kalau negatif A, kalau kita melakukan pengereman atau menurunkan laju dari suatu kendaraan. Nah, dari situ kita bisa membedakan perbedaan antara positif A dengan negatif A, atau positif percepatan dan negatif percepatan, atau percepatan positif dengan percepatan negatif. Kita langsung pada GLBB, rumus-rumus yang berhubungan dengan GLBB yaitu ada 3. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Dan yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dan yang ketiga adalah S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Kalau misalkan ada soal, maka rumus mana yang kita gunakan? Nah, jadi tergantung apa yang diketahui dalam soal. Misalkan yang pertama ini kan diketahui di sini kecepatan awal, ada juga percepatan, ada waktu. Kalau ketiga variabel ini diketahui, maka untuk mencari kecepatan maka kita gunakan persamaan pertama. Begitu juga kalau persamaan kedua. Nah, kalau misalkan diketahui kecepatan awal, percepatan, di sini jarak diketahui, waktu tidak, sehingga bisa kita gunakan persamaan kedua ini untuk mencari kecepatan dimaksud. Kalau misalkan kita mau cari jarak tempuhnya juga, nah boleh kita gunakan persamaan ketiga, yang mana diketahui kecepatan awal, waktu, dan percepatan.
ya. Jadi itu cara menggunakannya, itu tergantung faktor apa atau variabel apa yang diketahui di soal. Sebagai contoh, nah, suatu benda bergerak dengan kecepatan awal. Oke, kita buat di sini kecepatan awal misalkan 20 meter per sekon. Dan percepatan yang dialami misalkan berarti A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon kuadrat ya. Nah, karena meter per sekon kuadrat ini adalah satuan dari percepatan. Beda dengan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Nah, pertanyaannya misalkan tentukanlah kecepatan benda tersebut setelah 20 sekon. Artinya waktunya adalah 20 detik. Nah, sehingga cara menjawabnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kan yang ditanya ya kecepatan. Maka VT sama dengan V0. Kecepatan awalnya adalah 20 ya, 20 ditambah percepatan adalah 5. Positif 5 karena di sini katanya percepatan bukan perlambatan. Kali waktu. Ini dia yang 20 sekon ini. Kali 20 sama dengan 20 tambah 5 kali 20 100 sama dengan 20 tambah 100 120 meter per sekon. Maka inilah kecepatan yang dialaminya setelah 20 detik, yaitu 120 meter per sekon. Ini contoh sederhananya, silakan dipelajari aja ini dulu.